Selamat pagi Bu Tita, saya Catherine dari kelas 9B 0 absen 6. Hari ini saya akan membuat tugas video PPKN jurnal kegiatan penerapan civic skill dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan civic skill. Civic skill yaitu kemampuan warga negara dalam menerapkan dan mengevaluasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi ke-1, Kamis 24 Maret 2022. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk gambar lebih jelasnya, silakan dicek di YouTube channel Kety Wijaya dengan judul Tugas PPKN Spesial Video. A. Deskripsi. Doa pagi bersama keluarga merupakan aktivitas pagi hari yang selalu keluarga saya lakukan pada pukul 4 pagi setiap harinya. Aktivitas doa pagi bersama keluarga sesuai dengan nilai Pancasila sila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini karena pada awal hari kita mulai menjalani hidup dengan selalu bersekutu dengan Tuhan terlebih dahulu agar bisa mendapat anugerah, berkat, dan tuntunannya di sepanjang hari tersebut. B. Manfaat doa pagi. Dengan mengawali hari-hari kita dengan bersekutu bersama Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi, memberkati, serta menunjukkan jalan-jalan terbaik yang harus kita lewati sepanjang hari. C. Kendala untuk melakukan aktivitas doa pagi. Sikap malas serta masih mengantuk untuk doa pagi pada jam 4. Terkadang merasa bosan dan jenuh saat tidak ada hadirat Tuhan. D. Solusi yang dapat dilakukan. 1. Tidur lebih awal sehingga saat doa pagi sudah dapat bangun dan dalam keadaan yang sudah segar. 2. Menyadari betapa pentingnya arti doa pagi bagi kita untuk mengawali perjalanan hidup setiap harinya. 3. Harus memiliki perasaan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagi kedua, Jumat 25 Maret 2022. Menerapkan norma kesopanan. A. Deskripsi. Kegiatan yang dilakukan yaitu mencium tangan orang tua sebagai tanda pamit untuk pergi ke sekolah ataupun saat akan bepergian ke tempat lainnya. Hal ini berhubungan dengan penerapan norma kesopanan di mana Kety sebagai seorang anak harus memiliki sikap menghormati orang tua sudah melahirkan, mendidik, melindungi, mengasihi serta membesarkan saya. Samping itu, kita juga harus tetap menghormati orang lebih tua sebagai sikap hormat kita pada orang lain atau sesuai dengan norma kesopanan. B. Manfaat menerapkan norma kesopanan. Dengan menerapkan norma kesopanan, maka kita akan dinilai sebagai anak yang mempunyai etika dan sopan santun yang baik. Masyarakat tidak akan memandang kita dengan sebelah mata ataupun meremehkan kita. Dengan menerapkan norma kesopanan dimanapun, maka kita akan mudah bergaul dan bersosialisasi dengan semua orang sehingga kita akan mempunyai relasi yang lebih luas atau teman yang banyak. C. Kendala dalam menerapkan norma kesopanan. Seringkali bila berhadapan dengan orang terdekat, maka terkadang kita bisa bersikap melanggar norma kesopanan secara tak sengaja karena faktor kedekatan. Misalnya karena sering makan-makan dengan keluarga besar, maka karena faktor kedekatan dan perut terasa lapar sekali, maka kita bisa dengan seenaknya langsung mengambil makanan tanpa mempersilahkan orang tua atau saudara yang lebih tua untuk mengambil makanan terlebih dahulu. D. Solusi. Selalu menerapkan norma kesopanan terhadap semua orang dengan disiplin yang tinggi tanpa memandang status dan kedudukan. Bagi 3. Sabtu 26 Maret 2022. Menerapkan kesadaran hukum. A. Deskripsi.
menggunakan helm standar SNI pada saat naik sepeda motor. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap peraturan lalu lintas yang mewajibkan setiap pengendara motor maupun orang yang dibonceng memakai helm. Standar SNI. Dengan mentaati peraturan lalu lintas berarti kita sedang menerapkan kesadaran hukum. B. Manfaat memakai helm. 1. Manfaat kita memakai helm saat berkendaraan yaitu untuk melindungi kepala kita saat berkendaraan sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kepala kita sudah dilindungi oleh penggunaan helm tersebut. 2. Dengan memakai helm yang ada pelindung kacanya, maka kita juga bisa terlindungi dari debu yang ada sehingga tidak masuk ke mata atau hidung. C. Kendala yang dihadapi. 1. Terkadang ada perasaan gerah dan berat di kepala saat kita menggunakan helm sehingga terkadang malas untuk memakainya. 2. Saat memakai helm seringkali rambut yang sudah kita rapikan menjadi berantakan. D. Solusi. Harus mempunyai pemikiran positif dan kedisiplinan yang tinggi untuk memakai helm karena pemakaian helm sangat bermanfaat bagi keselamatan kita saat berkendaraan mempergunakan motor. Bagi 4. Minggu 27 Maret 2022. Melakukan kegiatan positif yang menunjukkan peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. A. Deskripsi. Gadis sedang belajar bahasa Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan positif yang dilakukan pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Hal itu berkaitan dengan semangat Sumpah Pemuda yang tertera pada salah satu isinya yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, maka diharapkan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa pengantar dan bahasa persatuan yang benar-benar mempersatukan Indonesia secara erat dan kuat. B. Manfaat belajar bahasa Indonesia dengan baik. 1. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, maka akan mempermudah untuk berkomunikasi dengan berbagai suku yang ada di Indonesia. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 3. Melestarikan bahasa Indonesia. 4. Menambah wawasan dan pengetahuan. C. Kendala mempelajari bahasa Indonesia. 1. Terkadang kena bully karena dianggap kurang keren dan kuno karena selalu menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing untuk berkomunikasi sehari-hari. 2. Munculnya bahasa-bahasa baru di era globalisasi sehingga terkadang membingungkan generasi muda tentang kata yang diucapkan apakah itu benar bahasa Indonesia atau bukan, atau banyak penggunaan bahasa Indonesia yang digabung dengan bahasa asing sehingga struktur bahasa Indonesia menjadi rusak. D. Solusi. 1. Adanya pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih banyak dan penggunaan bahasa Indonesia untuk bahasa pergaulan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. 2. Memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Bagi 5. Senin 28 Maret 2022. Menerapkan tindakan bela negara sebagai seorang siswa. A. Deskripsi. Gadis sedang belajar PPKN dan juga pelajaran lainnya. Kegiatan belajar ini bisa membuat kita menjadi pandai. Dengan para pelajar giat belajar, maka generasi muda Indonesia bisa menjadi generasi muda yang cerdas, maju, kembang, dan berkarakter. Dengan kemajuan dan kepandaian yang dimiliki, maka para generasi muda bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membantu atau membela bangsa Indonesia sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Generasi muda tersebut suatu saat akan menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan belajar giat kita juga turut berpartisipasi dalam usaha bela negara.
B. Manfaat giat belajar. 1. Melatih perkembangan kecerdasan kita dan menambah pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan lain-lain, sehingga apa yang terjadi menjadi cita-cita kita bisa terwujud. 2. Dengan giat belajar, maka kita dapat menuntut ilmu setinggi mungkin untuk nantinya bisa digunakan bagi kemajuan bangsa Indonesia. C. Pendalaman. 1. Perasaan malas belajar. 2. Kurangnya penjelasan dari guru pada saat pembelajaran PDF. 3. Hambatan karena koneksi internet. D. Solusi. 1. Harus mempunyai tekad yang kuat untuk mengalahkan perasaan malas. 2. Tetap belajar dengan rajin meskipun ada keterbatasan bagi guru untuk menjelaskan pelajaran saat PDF. 3. Berlangganan Wi-Fi dengan kualitas yang baik. Wi-Fi yang saya pakai ini sayangnya juga tidak memiliki kualitas yang baik, walaupun saya sudah kontak gratis sebanyak 5 kali. Bagi 6. Selasa, 29 Maret 2022. Penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. A. Deskripsi. Foto anggota keluarga SMP Karangturi kelas 8E dengan wali kelas Ibu Dita Ambarkawati. Di SMP Karangturi, siswa-siswinya bergaul satu dengan yang lainnya tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya. Siswa-siswi Karangturi merasa sebagai anak-anak Indonesia yang merupakan bagian bangsa Indonesia meskipun berbeda suku, ras, agama, dan budaya. Siswa-siswi Karangturi dapat berteman dan bekerjasama dengan baik dan harmonis sebagai pencerminan pelaksanaan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. B. Manfaat penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Dapat berteman dan bekerjasama dengan siapapun tanpa memandang adanya suatu perbedaan. 2. Ada perasaan aman dan enjoy karena merasa seperti di lingkungan keluarga sendiri. C. Kendala. Kendala yang dialami saat penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Adanya perasaan minder karena status sosial teman-teman lainnya. Kebanyakan anak orang kaya seringkali menggunakan barang-barang dengan merek terkenal serta harga yang mahal. D. Solusi. Memberi motivasi dan pengertian bagi diri sendiri bahwa perbedaan status sosial tersebut yang menyebabkan kita minder adalah pola pikir kita sendiri atau cara berpikir kita sendiri. Sebenarnya teman-teman menganggap kita tetap sebagai temannya tanpa memandang status sosial kita. Demikian ada tugas video PPKN Jurnal Kegiatan Penerapan Cyber Skill dalam Kehidupan Sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Berikutnya ada kredit-kredit yang saya gunakan untuk membuat tugas video PPKN Jurnal Kegiatan Penerapan Cyber Skill dalam Kehidupan Sehari-hari. Berikutnya ada kredit-kredit yang saya gunakan untuk membuat tugas video PPKN Jurnal Kegiatan Penerapan Cyber Skill dalam Kehidupan Sehari-hari.